Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryado Caniago, Prodi S1 Keperawatan tingkat 1. Saya akan menjelaskan tentang eliminasi urin dan fekal. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses keluarnya urin dari tubuh. Yang pertama, urutan jalannya urin yaitu pertama ginjal, yang kedua ureter, ketiga kantung kemih, dan yang terakhir uretra. Di sini kita akan menuju ginjal. Ginjal menyaring zat-zat sisa yang terkandung dalam darah hingga menjadi urin. Bagian-bagian ginjal di sini ada arteri, kalices, vena, korteks, medula, dan bagian lainnya. Dan urin menuju kandung kemih melalui saluran ureter. Lalu, urin disimpan di kandung kemih dan kandung kemih bertugas mengkontrol keluarnya urin. Lalu, dari kandung kemih, urin keluar melalui saluran uretra. Dan proses yang terakhir yaitu urin yang keluar mengandung air, urea, kreatin, amonia, garam-garam mineral, dan zat warna empedu. Setelah dari mulut, makanan kita masuk ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik atau gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan, mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Dan selanjutnya kita akan pergi ke lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis dan berbentuk seperti kantong. Lambung terletak di bagian rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Dan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim, yaitu pertama pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Dan makanan akan berbentuk seperti pasta, seperti di gambar ini. Dan selanjutnya makanan akan diproses di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, yang panjangnya sekitar 6-7 meter. Dan terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Ada 3 bagian usus halus, yaitu adalah yang pertama usus 12 jari, kedua usus kosong, dan ketiga usus penyerapan. Selanjutnya, usus 12 jari atau yang disebut juga dengan duodenum memiliki panjang sekitar 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilium menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Yang terakhir ada usus penyerapan yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya dapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh.
Sehabis itu, sisa makanan yang sudah dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna bagi tubuh yaitu bakteri E. coli, di mana bakteri ini yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan membentuk kotoran atau feses yang dikeluarkan melalui anus. Nah, ketika kita mules, itu disebabkan oleh organ terakhir yang bernama rektum. Adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Dan ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Nah, begitulah kira-kira proses eliminasi fekal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.